Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan paper kami yang berjudul From Labor Shift to Income Disparities, Key Driver of Economic Growth. Introduction. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang bersifat time series periode 1990 sampai 2019. Penelitian ini menggunakan metadata World Bank dan Global Data Lab. Kami melakukan pembagian negara Asia dan non-Asia. Literatur review. Doigyo Serin Oktay dan Nese Algan 2022. Pertumbuhan ekonomi mengurangi kemiskinan, sementara peningkatan ketidaksetaraan pendapatan memperburuknya. Studi ini menemukan bahwa di negara-negara berpenghasilan menengah, meningkatnya ketidaksetaraan meningkatkan pertumbuhan, sedangkan di negara-negara berpenghasilan tinggi, pertumbuhan cenderung mengurangi ketidaksetaraan. Michelle Zaremba 2024. Dalam makalahnya, meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketidaksetaraan pendapatan di Cina, Vietnam, dan Laos dari tahun 1990 hingga 2022. Umumnya mendukung teori Kazan, kecuali untuk Laos, di mana hasilnya tidak signifikan secara statistik, menunjukkan dinamika kompleks dalam kemiskinan dan ketidaksetaraan. Dalam penelitian Simplace Asawul, Joel Hinoye Elita, studi ini menemukan bahwa kemiskinan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, dengan efek ini menurun seiring dengan meningkatnya pertumbuhan. Ketimpangan pendapatan memiliki efek negatif pada kuantil pertumbuhan yang lebih rendah dan efek positif pada kuantil yang lebih tinggi. Menyoroti dinamika kompleks di Afrika Sub-Sahara, pendapatan berkorelasi positif dengan pertumbuhan PDB per kapita, sementara pengangguran tidak signifikan. Kami menggunakan 3 model dengan data description sebagai berikut. Untuk variabel dependennya adalah economic growth, X1-nya adalah initial income, X2-nya adalah CN per C GDPO, kemudian X3-nya adalah delta labor, X4 inequality index, X5 adalah poverty index. Di negara Asia, rasio konsumsi terhadap output memiliki hubungan negatif signifikan dengan pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan bahwa konsumsi yang tinggi relatif terhadap output dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Kemudian perubahan tenaga kerja tidak punya hubungan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah baik Asia maupun non-Asia, mungkin karena pengaruh variabel ini lebih terkait dengan kualitas tenaga kerja daripada kuantitasnya. Kemudian ketimpangan memiliki hubungan negatif signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Dari segi signifikansi dan kekuatan model di tabel 5 secara umum lebih baik dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi karena punya R-square yang lebih tinggi dan memiliki konstanta lebih besar. Nah, pada tabel 6 ketika ditambahkan variabel kemiskinan atau indeks poverty, hasilnya tidak signifikan yang mengurangi kekuatan model. Untuk konvergensi, hubungan negatif dari log X1 menunjukkan konvergensi konsisten di kedua tabel, tapi efeknya lebih kuat di tabel 6 negara Asia. Tabel 7 memiliki R-square tertinggi untuk di negara Asia sebesar 0,44, sedangkan tabel 5 memiliki R-square tertinggi pada non-Asianya sebesar 0,15. Secara umum, model lebih baik dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi di Asia dibandingkan di non-Asia. Dan prediksi paling akurat atau SE terendah untuk Asia di tabel 5, 0,27, dan untuk non-Asia juga di tabel 5. Initial income konsisten negatif untuk Asia di semua tabel, baik itu tabel 5, 6, 7, dan menunjukkan proses konvergensi. Sedangkan ketimpangan signifikan negatif di tabel 5 dan 7, terutama untuk negara Asia. Sedangkan kemiskinan atau indeks poverty hanya signifikan di non-Asia pada tabel 7 dengan pengaruh yang sangat kecil. Kesimpulannya, perilaku konsumsi masyarakat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Asia, sedangkan di wilayah non-Asia dipengaruhi oleh income awal. Adanya efek konvergensi bersyarat, negara-negara Asia dengan pendapatan awal yang lebih rendah cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam periode analisis. Ketimpangan punya dampak negatif signifikan pada pertumbuhan ekonomi di negara Asia, sedangkan indeks kemiskinan tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah. Mungkin disebabkan oleh perbedaan tingkat kemiskinan yang sudah sangat rendah di beberapa negara sehingga tidak memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Sekian, terima kasih.